Oke ibu-ibu, kita ini akan memasuki pembelajaran yang berikutnya, yakni bagaimana cara menghadapi perilaku buruk pada anak ya Bu. Sebelum kita memasuki pembelajaran berikutnya, kita tepuk P2K2 dulu yuk. Oke, 1, 2, 3. Tepuk P2K2. Pertemuan, peningkatan, kemampuan, keluarga. Hore. Bu Suti ini paling semangat, udah hafal ya Bu, tapi Bu Mawar belum hafal ya. Sekali lagi ya, oke, biar lebih semangat. Tepuk P2K2. Pertemuan, peningkatan, kemampuan, keluarga. Oke. Jadi pada sesi ini kita mau belajar gimana sih cara menghadapi perilaku buruk pada anak. Ibu-ibu di sini semuanya punya anak kan? Anaknya sering bandel nggak sih? Sering ya? Susah dibilangin. Jadi kalau misalnya anak-anaknya bandel, diapain Bu? Dipukul, dijewer. Ya, Bu Suti ini diapain kalau anaknya bandel? Dimarahi, iya Bu. Jadi kita flashback dulu ya, kembali ke masa lalu kita. Jadi Bu, kita ini semua kan pernah jadi anak-anak juga, pernah melakukan kesalahan, pernah bandel juga kan. Jadi dulu pas ibu-ibu masih seusia anak-anak ibu nih, pas bandel-bandelnya diapain sih sama orang tua ibu? Dimarahi juga, dijewer, dipukul. Ya, gimana sih perasaan ibu pada saat dipukul, dijewer, dimarahi di depan umum? Gimana sih Bu? Sedih ya. Ya, sakit. Bu Mawar sampai ada yang terluka. Masih ada lukanya Bu. Iyalah, udah hilang udah berapa lama kan Bu? Ya, jadi gitu juga Bu. Kalau kita menghukum anak kita dengan cara memukul, memarahi secara berlebihan, memakinya, menjewer, mencubit, mereka juga merasa kesakitan loh Bu. Mereka juga merasa sedih. Mereka tuh sama seperti kita. Kalau dipukul sakit, kalau dimarahi sedih gitu Bu. Nih Bu, saya mau mengibaratkan ya Bu. Mengibaratkan gini, coba tangan ibu gini. Oke, udah Bu. Bayangin di tangan ibu itu ada pasir, ada setumpuk pasir yang dari dua-duanya. Udah Bu. Habis itu ibu genggam yang kuat Bu. Oke, udah Bu. Apa yang terjadi Bu? Ya benar, pasirnya akan jatuh ke bawah, keluarnya dari jari-jari, sela-sela jari kita ya Bu. Jadi Bu, dari pengibaratan tadi, anak kita itu ibarat pasir tadi Bu. Hal-hal yang baik dari dalam diri anak kita itu semakin kita genggam, semakin hilang. Jadi hal-hal baik itu keluar dari sela-sela jari. Jadi semakin kita menekan anak kita, semakin sedikitlah sisa kebaikan diri pada anak kita. Seperti itu Bu. Ya, ibu-ibu, jadi kesimpulannya gini Bu, kekerasan itu bukan merupakan suatu solusi. Iya Bu. Jadi banyak hal yang diakibatkan dari kekerasan itu sendiri. Jadi kalau misalnya kekerasan itu sering kita lakukan, kalau setiap saat anak kita bandel kita pukul,
dia menganggap kekerasan itu adalah hal yang wajar dalam dirinya. Jadi di luar pun dia gitu, ya udah kawannya biasa-biasa aja atau bandel sedikit, main-main lah gitu kan, main-main kawannya, dipukulnya lah kawannya, berdarah lah kepalanya, bocor lah kepalanya gitu Bu. Jadi anak-anak itu ibarat kita, kalau kita memberikan hal-hal positiflah anak kita. Tapi kalau kita sering mukul, sering marah, gitu juga anak kita Bu. Mereka akan mencontoh apa yang kita lakukan. Ketika kita marah, di luar dia jadi pemarah. Ketika kita baik, sabar, di luar dia juga sabar gitu Bu. Jadi oh Bu Maria ini ya Bu, ini Bu, kita mau baca ini nih. Ini di flip chartnya ada nih, dampak negatif kekerasan pada anak. Coba dibaca Bu Maria. Iya Bu, dampak fisik, salah satunya bisa terluka gitu Bu. Jadi kekerasan pada anak itu anak-anak bisa luka, kayak memar, luka. Jadi kan sering tuh kejadian, kan kasihan, masa ibu tega sih melukai anak sendiri gitu kan. Oh, hilaf Bu. Ya Bu, lain kali jangan ya Bu. Lalu Bu Marinca, ya Bu Marinca, coba dibaca Bu, dampak non fisik pada anak. Oh, nggak kelihatan ya Bu? Ya Bu, ini Fitriawati Bu. Ya, nampak kan Bu? Bu sih mudah kok. Baca Bu, ayo Bu. Dampak non fisik pemarah. Ya, salah satunya pemarah ya Bu. Jadi ketika kita sering melakukan kekerasan pada anak kita itu di luar jadi pemarah, jadi nggak sabaran, apa-apa mau marah gitu Bu. Selanjutnya ya Bu Agise, tolong dibaca Bu, yang ini sebelahnya. Agresif. Iya, jadi selain pemarah, anak kita juga agresif nantinya. Ibu-ibu mau anaknya agresif? Enggak kan? Selanjutnya Bu, baca Bu, tidak percaya diri. Iya benar. Selanjutnya, anak-anak itu akibat dari kekerasan tadi mengakibatkan perilaku buruk pada anak-anak jadi nggak percaya diri dia Bu, jadi malu, jadi minder, apa-apa takut gitu Bu. Oke, selanjutnya Bu, ini bisa dibacain. Sulit berkonsentrasi belajar. Jadi hal lain yang menyebabkan yaitu anak-anak jadi sulit berkonsentrasi saat belajar Bu. Ibu mau anaknya sulit konsentrasi belajar, kasihan loh Bu. Jadi dia susah memahami apa kata gurunya, apa yang diajarkan gurunya, apa yang dipelajari di sekolah. Di rumah pun merasa tidak nyaman karena selalu dimarahi. Di sekolah dia tidak konsentrasi karena tadi itu dimarah, dari rumah dimarahin ya kan, sampai sekolah dia nggak konsen, udah sedih gitu bawaannya. Kita aja kalau misalnya dimarahin kan sama orang tua kita dulu kan, kalau kita dimarahin sama orang tua kita ke sekolah lah kita diantar ya kan, diantar mama kita sambil merepet ya kan, sampai sekolah kita kan nggak semangat Bu kan, bawaannya termenung, nggak konsentrasi, ditanya gurunya apa, jawabnya apa gitu ya Bu. Ya jadi ibu-ibu, pada pertemuan ini itulah dampak negatif kekerasan pada anak Bu. Jadi cara menghadapi perilaku buruk pada anak itu Bu, salah satunya mendengarkan apa keluhan mereka, tidak menggunakan kekerasan, tidak memarahi secara berlebihan itu Bu ya. Jadi diharapkan ibu-ibu apa yang kita pelajari pada sesi ini diharapkan menerapkanlah di dalam kehidupan sehari-hari gitu Bu. Jadi nggak sia-sia. Jadi kan semua orang tua ingin anaknya itu bagus, ingin anaknya sukses. Jadi salah satu caranya
gini Bu, gitu. Jadi marilah kita sama-sama, nggak ibu-ibu juga, karena saya juga udah udah punya anak. Jadi marilah kita sama-sama di sini, kan kita di sini sama-sama belajar, sama-sama menerapkan apa yang kita pelajari pada sesi ini ya Bu. Terima kasih.